Pentarosan Kitab Ihya Ulumuddin sareng Kitab Nihayatul Zain parantos beres logat sareng surahna. Insyaallah urang teraskeun kana acara nu saterasna nyaeta Bahsul Masail. Tina Bahsul Masail ieu aya sababaraha pertarosan anu parantos masuk boh eta lewat WA atawa pertarosan ti sababaraha jamaah anu baik insyaallah baris ditaroskeun ka pangarsa. Pertanyaan anu pertama, bolehkah memindahkan hewan kurban ke daerah yang lain? Pertanyaan, bagaimana bolehkah memindahkan hewan kurban dari tempat tersebut ke tempat yang lain? Boleh. Baik hayawannya sudah disembelih, hayawan kurbannya, atau belum disembelih, boleh, nggak apa-apa. Penjelasan dalam kitab Kifayatul Ahyar juz Tsani Shahifah 242, mahalu tadhiyati baladul mudahi. Tempat penyembelihan kurban itu ada tempatnya orang yang melaksanakan kurban. Wa pinaklil udhiyati wazhani, untuk memindahkan hayawan kurban terbagi atas dua bagian. Yakhrujani minaklil jakati, seperti dua wajah dalam naklul zakat, memindahkan zakat. Wa sahihun al jawaz, menurut pendapat kalau sahih huna, untuk memindahkan tempat hayawan kurban dari tempat tersebut hukumnya jawaz, boleh. Seperti kirohman, bawa kambing dari rumah dibawa ke Badulang untuk dijadikan korban di Badulang. Di sini sudah diserahkan, saya menyerahkan hayawan kurban sunnah saya untuk dijadikan kurban. Begitu disembelih di sini, dijadikan kurban kirohman, setelah disembelih dipindahkan ke kampung Cipecang, dibagi-bagikan untuk pokora masakin Cipecang, boleh. Atau sebelum disembelih dipindahkan ke kampung Cipecang, itu juga boleh. Wa sahihu kunna al jawaz, menurut kalau sahih memindahkan hayawan kurban dari tempat tersebut ke tempat yang lain, baik sudah disembelih kemudian tinggal ngebagi-bagiin di pokoro masakin Cipecang, atau sebelum disembelih tapi sudah diserahkan oleh orang yang mau kurban, kemudian dipotong di kampung yang lain, itu juga pendapat kalau sahih hunna al jawaz, unang boleh saja. Inta Kifayatul Ahyar juz Tsani Shahifah 242. Mana? Pertanyaan yang kedua, bolehkah kita menjual tanduk dan kulit hayawan kurban wajib untuk dijadikan ongkos orang yang mengurusnya? Panitia kurban dan rombongan menjual
sesuatu dari kurban, seperti menjual bulunya atau kulitnya dengan harga sekian. Tujuan kulit itu untuk dijadikan ongkos bagi orang yang memotong kurban, panitia dan rombongan. Bagaimana hukumnya menjual daging, menjual kulitnya atau sesuatu dari kurban, tapi untuk dijadikan ongkos bagi yang memotong? Tidak boleh, walaupun korban sunnah, apalagi korban wajib, tidak boleh menjual sesuatu dari kurban, kulitnya, tanduknya, untuk dijadikan ongkos upah bagi panitia kurban. Itu tidak boleh, baik korban sunnah wa korban wajib. Penjelasan dalam kitab Hasyiah Bajuri juz Sani Sohifah 200-311, wala yabi'u, asal kalam ayahrumu alal mudohi bai'u syai'in minal udhiyati min lahmiha aw syahriha aw jildiha aw yahrumu edon ja'luhu ujratan lil jajar walau kanas al udhiyatu tatawu'an. Diharamkan bagi orang yang melaksanakan kurban menjual sesuatu dari kurban tersebut, baik min lahmiha, dagingnya dijual, aw sa'riha, atau bulunya dijual, aw jildiha, atau kulitnya dijual, atau tanduknya dijual, gitu. Wa yahrumu aidon, haram, masih haram, jalu ujrotan. Nah, hasil penjualan tersebut dijadikan upah lil jajari, buat orang yang merasah, panitia kurban. Walau kanas al udhiyatu tatawu'an, walaupun bukti kurbannya kurban sunnah apalagi wajib. Dalam kitab Hasyiah Bajuri juz Sanis Sohifah 311. Tidak boleh, haram hukumnya. Pertanyaan yang ketiga, bolehkah orang yang melaksanakan kurban wajib ikut makan dagingnya dari korban tersebut? Korban itu terbagi atas dua bagian. Ada korban sunnah, ada kurban wajib. Kurban sunnah itu boleh makan orang yang melaksanakan kurban pribadi dengan korban sunnah, ya sekitar kurang lebih kira-kira setengah kiloan boleh lah, setengah kiloan boleh. Seperti Kiroman melaksanakan kurban sunnah, maka Kiroman dan keluarga boleh makan daging kurban walaupun cuma setengah kilo kira-kira, untuk Kiroman dan semua keluarga. Asal korban sunnah, korban sunnah itu seperti kurbannya diniatkan kurban sunnah. Seperti contohnya Kiroman mau belanja ke pasar, mau beli kambing untuk korban. Begitu di jalan ketemu sama temen atau sama jamaah, Kiroman mau kemana? Mau ke pasar kambing, mau beli kambing. Buat apa? Buat jadi korban sunnah saya. Mau beli korban, mau beli kambing buat korban sunnah saya. Jadi harus ada bahasa korban sunnah saya. Itu kambing tersebut, hayawan tersebut jatuhnya kepada kurban sunnah.
Tapi kalau tidak dengan bahasa sunnah, mau beli kambing untuk korban saya, itu jadi korban ada, wajib jadi korban wajib. Mau kemana Ki Rohman? Mau ke pasar kambing, mau beli kambing buat korban saya, buat korban anak saya, buat korban istri saya, itu jatuh korbannya korban wajib. Karena kata ulama termasuk korban ada. Tapi mau beli kambing buat korban sunnah saya, ada bahasa sunnah, buat korban sunnah saya. Atau ketika nyembelih, nawaitu an atbaha lil udhiyati sunati atau masnunati, itu saya niat saya niat potong korban daging korban sunnah saya niat potong kambing untuk korban sunnah saya karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru disembelih, dipotong. Itu namanya korban sunnah. Orang yang melaksanakan korban sunnah boleh makan keluarganya orang tersebut. Tetapi kalau bukan korban sunnah, korban wajib, baik korban wasiat, korban nadar seperti tadi, itu haram makannya. Itu baik Ki Rohmannya yang mau melaksanakan korban dia untuk dia dan anaknya dan keluarganya yang wajib dikasih nafkah oleh dia, itu orangnya semuanya haram makan daging korban wajib tersebut. Dijelaskan dalam salah satu penjelasan, wa yahrumu al-aqlu minal udhiyati aw hati wajaba bidadrihi wa yajibu atasadduqu walau ala fakirin wahidin. Dalam kitab Anatul Talibin di Sani Jursani Soifah 222, haram makan dari daging kurban atau daging hadiah yang dua-duanya wajib melalui nadar, haram makannya, bahkan wajib disedekahkan seutuhnya walaupun kepada fakir seorang, walaupun disedekahkan kepada seseorang satu orang. Dalam kitab yang lain menjelaskan, dalam kitab Bajuri, wa yahrumu, haram makan daging korban wajib baik yang melaksanakan kurban, wa kadzalika man taljamu nafaqatuhu, sama halnya seperti orang yang melaksanakan kurban wajib, haram makan orang-orang yang wajib dinafkahin oleh orang tersebut seperti anak istrinya, ibunya, itu haram semuanya makan daging kurban wajib. Wa kadzalika man taljamu nafaqatuhu, itu kalau korban wajib. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada satu pertanyaan. Ada seseorang menikah, setelah menikah perempuannya tidak mau dijima. Setelah beberapa bulan laki-lakinya itu membuat surat cerai lengkap dengan saksi-saksinya. Nah, setelah mau dikasih suratnya, malam-malam ternyata perempuannya itu mau dijima. Secara tidak sadar surat cerainya itu jatuh dari kantongnya, ketemu oleh perempuannya. Nah, kan itu sudah dijima. Nah, jadi perempuannya minta cerai, langsung dicerai gitu, karena jadi berarti cerai duluan ya. Ya. Cerai Jadi duluan. maksudnya yang mau tanyakan, anaknya itu apa, anak biasa atau anak haram, dan bisakah mendapat warisan? Itu pertanyaannya. Ki Rohman, bagus nasibnya Ki Rohman.
nikah kepada seorang wanita namanya si Hindun dengan mas kawin 100 gram. Oh, hebat. Dengan mas kawin 100 gram dibayar tunai. Begitu malam pertama si Hindun itu tidak mau dijima. Sampai beberapa hari, beberapa malam kemudian tidak mau dijima. Ki Rohman selama rumah tangga belum menjima kepada istrinya. Maka saking marahnya Ki Rohman menjatuhkan tolak surat talak. Saksi ada, surat sudah dibikin, dibaca. Bagaimana hukum tolaknya? Tolak Ki Rohman kepada Nyi Hindun jatuh tolaknya sesuai yang sudah dibaca dan ditulis, tolak satu. Ada beberapa pertanyaan pertama, bagaimana Nyi Hindun setelah ditolak Ki Rohman? Kalau langsung nikah lagi kepada orang lain, artinya punya idah enggak? Itu Nyi Hindun walaupun begitu ditolak sama Ki Rohman, malam itu ditolak, hari itu langsung nikah dengan orang lain boleh, karena Nyi Hindunnya tidak punya idah karena belum pernah dijima gitu. Yang kedua, mas kawin yang 30, yang 100 gram itu benang dibagi parok, 50 untuk si Hindun, 50 diambil oleh Ki Rohman karena selama rumah tangga belum dijima. Itu Ki Rohman ku bodoh tala laki nomor kitunya kadi kayak ngul kontol coba tapi beja iya nya coba beja kana si koi menta pelet tulau kakawin pelet heula muter-muter. Ay pelet wala kaitu alaika mahabbata mini wal kaitu alaika mahabbata mini, dibacanya 1000 kali. Wal kaitu alaika mahabbata mini dibacanya 1000 kali selama seminggu. Terus nanti doanya Allahumma sakhili si Hindun kama sahorta baroli Sayyidina Musa alaihissalam walayandi qalbi Hindun kamalayan tahadidan di Sayyidina Daud alaihissalam waj'alni mahbuban sadidan fi qalbi Hindun kama jalta mahabbata Yusuf fi qalbi Julaiha alaihissalam ta'ti fi kuliha ke dahana inget Ki Rohman wa ukliha dahar inget Ki Rohman nginum inget Ki Rohman wa naubiha molor ke himpin aja Ki Rohman hatta ta'ti bila birosi, sehingga Nyi Hindun supaya datang ke lahunan Ki Rohman gitu. Hatta ta'ti ila birosi biqalbin salimin, dengan hati yang serah, birahmatika ya rahim. Bacanya 21 kali doanya. Tae tak pelet Ki Rohman eta nu kitu ngaranna. 100 gram itu dibere heuncet pemajikan panrugi eta. Itu tolaknya jatuh, tidak punya idah. Nyi Hindun bisa kawin langsung, malam ditolak, besok pagi bisa nikah. Kedua, mas kawinnya dibagi 2, 50 buat Nyi Hindun, 50 buat Ki Rohman. Setelah Ki Rohman mau pulang karena sudah menjatuhkan tolak, menyerahkan tolak kepada orang tuanya, kepada mertuanya. Kata mertuanya, jangan pulang, kita ngobrol dulu. Ngobrol. Sigana Ki Rohman geus meret kata, ngeun peletna kenana ayeuna. Sebelum nikah mah belum kena tuh pelet. Jatuhnya pelet kena itu pas setelah ditolak si Hindunnya. Ngobrol, Ki Rohman mau pulang kemalaman, akhirnya tidur di situ. Tidurnya di kamar si Hindun. Begitu masuk si Hindun langsung
indun cinta, Rahman apalagi lebih cinta. Terjadilah hubungan jima di luar pernikahan karena sudah ditolak. Itu namanya orang yang sudah ditolak dijima oleh Ki Rahman, maka itu hukumnya zina tetap. Karena udah lain-lain. Anak apa? Anak cekuk karena anak cekuk tengah rasa, tengah waris gitu. Anak cekuk karena walaupun jadi anak itu tidak merasa kekiraman, tidak mewaris kekiraman gitu. Walaupun baru juga 1 bulan atau 1 kali tetesan gitu. Kalau dalam kitab Mughni Muhtazmah, walaupun baru 1 bulan itu tetap tidak mewaris. Elatnya li anal ma'a al makhluqata binazina la hurmata laha, karena air sperma yang dibikin dari hasil zina, li anal ma'a al makhluqata binazina la hurmata laha, tidak punya kehormatan, tidak nasab. Itu mangga. Maaf Bi, maksudna si keluarga awewe jeung si awena teh teterang bon ditalak gitu, teterangan. Cuman si lalakina ngadamel surat eta henteu diketahui ku awewena gitu. Ngan eta surat diketahuina kateranganana saparantosna enjing-enjing gitu, tanpa disadari ngodok kantong si lalakina. Eta surat naraga teterangan kepenak ku si awewena gitu tah. Iya aing geus ditalak marenganan mah, pan keur penting ieu amprekan ieu. Gitu. Jatuh. Jadi maksudnya si awewe teh awen teh jinah tante si awena jeung status anakna anak naon tah gitu tah. Jinah karena yang punya tolak itu adalah laki. Yang punya tolak itu adalah laki. Berzina, berdosa. Maka Pertanyaan anu saterasna, ada seorang ustadz berpendapat jangankan sapi untuk 7 orang, walaupun 1 kambing untuk orang banyak maka sah kurbannya. Hadisnya Allahumma taqabbal hadil udhiyah min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummatihi. ada seorang ustadz yang menyatakan jangankan dari 7 orang melaksanakan kurban lewat 1 unta atau sapi, jangankan itu, walaupun satu kambing untuk semua orang, untuk semua keluarga itu jadi kurbannya. Kita harus mempelajari antara jadi kurbannya dan pahala kurbannya. Mungkin perlu pemahaman, harus dipahami hadis tersebut dengan hadis Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Jadi mereka berbicara bahwa dengan 1 kambing dijadikan korban cukup untuk semua umat, cukup untuk semua keluarga yang tidak korban. Kira-kira keluarga ada 10 orang, kurban 1 orang lewat 1 kambing, maka cukup untuk 10 orang keluarga. Itu bukan cukup, salah pemahaman. Dengan hadisnya Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin, bukan cukup untuk kurban, tetapi pahala korban tersebut
disampaikan Allah kepada Muhammad dan keluarganya Muhammad. Bisa nyampe satu kambing, doanya disampaikan semoga pahala kurban ini nyampe kepadaku yang korban dan kepada keluarga-keluargaku yang tidak kurban. Kalau pahala nyampe, kalau cukup hanya orang yang berkorban yang cukup, karena satu kambing untuk satu orang. Kalau pahala satu kambing untuk sekian orang, untuk sekian masyarakat, ya nyampe pahalanya. Tapi untuk kurbannya satu orang satu kalau kambing. Dalam kitab dijelaskan, kitab Rawdatul Talibin, kitab Rawdah Juzani Shaifah 470 gitu. Walau asyraka gairu bisawabi udhiyatihi wadabaha an nafsi jajaj wa ilaihi yuhmalu al hadis al mutaqaddim Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Wal asroka gairuhu pisawabin udhiyatin, satu kurban kirohman potong korban, tapi untuk sawab pahalanya diumumkan kepada semua keluarga. Wadaba an-nafsi jaja, potong korban hanya satu kambing untuk sendiri korban, jaja silahkan. Bisa masuk kepada hadis al-mutaqaddim, hadisnya Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Jadi artinya satu orang melaksanakan udhiyah kurban, tapi pahalanya bisawabi udhiyati istiraq, pahalanya untuk orang banyak, untuk keluarga, maka dipersilakan nyampe untuk orang banyak. Tapi kalau potong korbannya yang cukup hanya kirohman doang, tapi pahalanya bisa dibagi-bagi untuk semua keluarga. Ngambil hadis Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin gitu. Kangjeng Rasul melaksanakan korban dari Kangjeng Rasul, kemudian untuk semua keluarga Kangjeng Rasul, maka nggak apa-apa, tetapi bukan korbannya, pahalanya disampaikan kepada Kangjeng Nabi dan semua keluarga Kangjeng Nabi, nyampe untuk pahala. Tapi untuk pelaksanaan satu kambing satu orang, di luar itu tidak cukup, hanya satu orang satu kambing satu orang gitu. Dalam kitab I'anah dijelaskan, walawis taroka aksyarun minal asmin sab'atin fi badanatin lam yujzi an wahidin minhum. Jadi hartina kieu korban ku onrah hiji, ku sapi hiji, lobaan jalmana eta nu cukup ngeunggeh tujuan satu, tujuan satu sapi, satu onta, 7 orang. Jatahnya satu sapi 7 orang, satu onta 7 orang. Lebih daripada itu lam yujzi min an wahidin minhum, tercukup. Leuwih di 7 teu cukup, nu cukup pangan tujuan unggul gitu. Kalau untuk potong korbannya bukan berbicara pahala. Jadi ustaz itu mungkin pemahamannya cukup satu orang untuk semua keluarga, satu kambing cukup. Ada 10 orang, 10 keluarga, potong kambing satu, maka cukup korbannya. Bukan masalah korbannya, tetapi pahalanya bisa disampaikan kepada 10 orang, bisa nyampe pahala, bukan korbannya. Dalam kitab Rawdah Juzani Shaifah 466,
la yudhoha biha ila an wahidin asyatul wahidatu la yudhoha biha ila an wahidin lakin idza dhoha wahidun min ahlil baiti ta'adda asy-syi'ara wa sunnata dijami'ihim satu kambing la yudhoha biha ila an wahidin tidak bisa dipakai kurban hanya untuk satu orang, ila an wahidin, satu kambing tidak bisa dijadikan korban untuk semuanya ila kecuali an wahidin, hanya satu orang. Tetapi barang siapa dari satu keluarga ahlul bait ada 10-20 orang keluarga, satu orang yang melaksanakan kurban tak ada asyi'ara, satu orang satu kambing yang melaksanakan kurban, keluarga ahlul bait tidak melaksanakan kurban, tak ada asyi'ara, maka mereka sudah melaksanakan syiar agama, wa sunata, sudah melaksanakan sunnah. Jadi sunnah kifayahna gugur dina 10 keluarga satu orang kurban, maka sunnah kifayahnya gugur untuk dijami untuk semuanya. Tapi yang 9 orang itu belum punya korban, yang punya korban cuma satu orang. Tapi untuk berdosa sunnah kifayahnya gugur dosanya dengan satu orang yang melaksanakan kurban, sunnah kifayahnya. Walahada humila maruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa qala Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Jadi kesimpulannya bukan masalah berbicara cukup atau tidak kurbannya, itu hanya cukup satu kambing untuk korban untuk seseorang. Di luar itu tidak melaksanakan korban berarti belum punya korban, tapi pahalanya dari satu keluarga melaksanakan kurban, berdoa kepada Allah agar supaya pahala kurbannya bisa nyampe ke semua keluarga. Itu bisa nyampe pahala mah, tapi untuk gugur sunnah kifayah korbannya hanya yang melaksanakan kurban, yang tidak melaksanakan korban belum gugur kifayahnya. Itu diambil dari Allah, taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Jadi berbicara pahala bukan masalah cukup dan tidaknya. Mangga. Pertanyaan anu satrasna di jamaah tadi, bagaimana hukumnya, apakah boleh kita melaksanakan sholat sunnah di keteng, misal seperti sholat witir tos isya 2 rakaat terus sesana eta jam 3 gitu, atau sholat duha jam 7 2 rakaat, jam 10 2 rakaat deui gitu. Apakah boleh seperti itu? Untuk pelaksanaan sholat sunnah ada wajah perbedaan duha dan witir. Walaupun sunnah tetap witir beda, walaupun sunnah witir itu beda. Seperti kita melaksanakan sholat witir habis salam ba'diyah isya 2 rakaat, usolli sunnatan minal witri rakaataini mustaqbil ibadillahi ta'ala, likum salam 2 rakaat, pulang ke rumah langsung tidur atau langsung tidur, bangun kira-kira di penghujung malam sekitar jam 3:30, melaksanakan sunnah yang lainnya, tasbih, taubat, hajat dan seterusnya. Kemudian melaksanakan sholat witir lagi 3 rakaat, 2 salam atau 1 rakaat karena punya paham,
waktu setelah sholat isya 2 rakaat, kalau 3 berarti tinggal 1 lagi, 1 rakaat nanti di penghujung amal. Itu kalau witir tidak boleh, karena keterangan la witron fi lailatin wahidatin, la witroni fi lailatin wahidatin, tidak boleh melaksanakan 2 witir dalam 1 malam. Sudah nas hadis la witroni fi lailatin wahidatin, tidak bisa melaksanakan 2 witir dalam 1 malam. Witir pertama setelah isya, witir kedua di penghujung malam, tidak boleh dicicil kalau witir mah. La witron bi lailatin wahidatin, la witroni bi lailatin wahidatin, tidak boleh melaksanakan 2 witir dalam 1. La witron bi lailatin wahidatin, tidak boleh melaksanakan 2 witir dalam 1 malam. 2 kali witir dicicil. Beda duha, jam 8 mau melaksanakan kerja, sholat duha dulu, pas nyampe tempat kerjaan sekitar jam 10 masih ada waktu, sholat lagi duha 4 rakaat, 2 rakaat, itu boleh duha mah bukan witir, karena witir udah ada nas. Witir mah tidak boleh melaksanakan 2 witir dalam 1 malam. Gitu. Tidak boleh. Kalau dalam 1 malam. Duha mah boleh karena belum ada nas, tidak ada nas. Mana? Ayo, maka. Pertanyaan anu saterasna masih di jamaah tadi. Apakah boleh mewakilkan nikah ke hakim tanpa segot wakil, tapi hanya dengan ucapan wakilan baik misalkan dia, sambil ngusap atau menyentuh tangan ke hakim? Belum sempurna, harus ada bahasa wakil, kecuali wanita tersebut emang udah bagian hakim yang menikahkan, seperti orang tersebut lahir daripada di luar nikah, lahirnya di luar nikah, anak cekuk, karena anak cekuk itu anak zina, yang jadi hak walinya itulah wali hakim. Begitu pelaksanaan akad nikah, orang tuanya itu orang yang menikah, ibunya itu dinamakan orang tua. Padahal udah jelas waktu nikah itu udah sekitar sekian bulan. Itu yang jadi wali nanti wali hakim. Begitu kumpul calon pengantin laki-laki, hakimnya sudah ada, semuanya udah hadir dari kedua belah keluarga, besan lelaki, besan wanita udah hadir. Hanya sekadar formalitas, kata Kirohman yang jadi bapaknya, kata Kirohman, hakim geus tikahkeun bae kadinya wakil. Hanya sakit doang bahasana kan. Eta formalitas, karena bahasa eta bukan bahasa mewakilkan, supaya kanyahoan ku batur mah bahwa Kirohman ge geus ngawakilkeun hakim, wakil kajian kawin ge kanya wakil hakim. Eta pan can kasebut sekat ngawakilkeun,
ngan kanyawan ku jalma bodoh mah bahwa itu bahasa sudah mewakilkan, hanya sekedar formalitas supaya kadenge ku batur mah kedengaran orang lain bahwa Ki-Rahman itu mewakilkan, padahal bukan, karena yang jadi walinya harus wali hakim bukan Ki-Rahman. Langsung ditikahkan ke hakim sah karena sudah jadi ketentuan yang menikahkan itu harus wali hakim. Itu mah bahasanya sekedar formalitas wungkul. Tapi wanita baik-baik yang jadi walinya ya Ki-Rahman begitu melaksanakan wakil wali kepada wali hakim ke hakim, bahasanya dengan kaukin bae hakim kadinya wakil teu cukup karena belum cukup segat hakim, belum cukup segat izin wakil hakim. Punten Pak Hakim, saya izin dan wakil kepada Pak Hakim, nikahkan anak saya yang bernama Nyi Fatimah kepada Ki Aceh dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Pak Hakim, saya izin dan wakil kepada Pak Hakim, nikahkan anak saya Fatimah kepada Ki Aceh dengan mas kawin 10 gram dibayar tunai. Jadi aya budaya segat wakal tuh kan, ala diwakalani budaya bahasa wakil sareng diwakilkeunana ngomong ke mun anak sanggarana mas kawin sabaraha, walaupun mas kawin teu kudu dicaritakeun tapi ngaran anakna kudu diomongkeun ditekehkeun ka saha. Budaya segat-segatan, budaya segat. Mangga nu saterasna nyata aya anu ngajelaskeun bahwa setelah sholat dohor sareng sholat asar jangan membaca Allahumma ajirna minanar. Apakah benar? Pribados ingat ke abuya Cisandri para sadaya. Dalam satu bahasan Buya pernah menjelaskan bahasan balaksenan waktu itu. Jadi kalau sholat dohor, sholat asar, jangan baca Allahumma ajirna minanar. Jangan baca Allahumma ajirna minanar. Jadi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'aswadunu biasa sakti kali. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Jangan baca Allahumma ajirni, Allahumma ajirna minanar, Allahumma ajirna minanar, Allahumma ajirna minanar. Tapi terus baik langsung dipisah. Jadi dilewat. Allahumma anta salamat terus. Astagfirullah 3 kali. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul yuhyi wa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam terus sampai akhir. Jangan baca Allahumma ajirni minanar, Allahumma ajirni minanar. Apalagi Allahumma ajirna minanar. Kata Buya jangan baca Allahumma ajirni atau ajirna minanar karena nggak ada keterangan, Itu kajian waktu itu pada Senin kalau nggak salah. Balagnya tepat balag bisa kitab Jamu Shogir. Di Jamu Shogir dalam kaca, kalau saya pegang kitabnya Faidul Qadir Sarah Jamu Shogir jilid pertama kaca 504. Kalau Jamu Shogir kaca tahu kaca berapa coba Jamu Shogirnya?
dalam hadis huruf hamzah, idza sholaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nasi. Ketika kita beres melaksanakan sholat subuh, maghrib, isya, sebelum pakul qabla antu kalima, sebelum berbicara ke orang lain, ahadan minanas, baca dulu Allahumma ajirni minanar, Allahumma ajirni minanar, sab'a marrah 7 kali. Fa innaka in mutta min yaumika dalika kataballahu laka jiwaron minanar. Maka sesungguh kamu ketika kamu mati, malam hari itu mati. Umpama subuh hari Minggu, setelah beres likum subuh, kemudian istighfar 3, la ilaha illallah adalah salah 3, Allahumma ajirni minan, Allahumma ajirni minan 7 kali. Meninggal pada hari Minggu, insya Allah dicatat, kata Allahu laka, dicatat oleh Allah buat kamu yang baca doa tadi, jiwaron minanar, diselamatkan daripada neraka, diselamatkan daripada neraka. Ai amanan minanar, diselamatkan, diamankan daripada sikap neraka 7 kali. Wa idza sholaita al maghriba fakul qabla an tukalima hadan minan nas, di mana selesai kamu melaksanakan sholat maghrib, baca sebelum berbicara kepada seseorang dari semua masyarakat doanya Allahumma ajirni minanar, Allahumma ajirni minanar sab'a marrah 7 kali. Painaka in mutta min lalatika kataballahu laka jiwaron minar. Pada malam itu meninggal, setelah maghrib di malam itu meninggal, maka sama akan diselamatkan daripada neraka. Jiwaron ay amanan minanar. Jadi gitu kesimpulan anak. Setelah sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kakara bere doana astagfirullah jeung sapana salat tilu, la ilallah hadalah sarikalah tilu, karak Allahumma ajirni, ulah ajirna walaupun jadi imam. Ya bidiroyah ngaranna, lain biriwayah. Bidiroyah teh kalakuan Rasul. Doang nyaritakeun dina Jumatan. Allahumma ya Ghani wa ya Hamidu ya Mubdir ya Rahimu ya Wadud ya Dalal Samajid ya fa'alul lima yubid agnini bihalalikan haramika. Walaupun jadi imam harus bacanya agnini, ulah agnina, agnini itu ulah agnina, itulah membaca agnini namanya diroyah, kalakuan Rasul, sesuatu yang dibaca oleh Rasul. Kalau setelah pada melaksanakan Jumat, Allahumma ya Ghani ya Hamidu ya Mubdi ya Rahimu ya Wadud adalah semajid ya fa'alul lima yubid agnini bihalalikan haramika. Agnini jangan agnina kalau dibaca setelah melaksanakan Jumatan, kecuali walaupun jadi imam, kecuali kita mungkin di luar itu ketika tahlilan, jamiahan, berdoa sendiri, berdoa walimahan, walimatul dan sajabina Allahumma ajirna, harus ajirna, ulah ajirni. Kalau di dalam melaksanakan Jumatan bacanya ajirni, karena Rasul juga ajirni namanya bidiroyah. Kalau baca ajirna biriwayah ketika kita di luar Jumatan. Ini sama, karena ini biriwayah, bidiroyah, kelakuan Rasul setelah melaksanakan sholat maghrib, setelah isya, setelah subuh, 3 waktu itu, maka bacanya Allahumma ajirni minanar 7 kali. Walaupun kita jadi imam, baca bareng-bareng astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dzunub minimal 3,
la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in tilu. Nalika Allahumma ajirni di 7 kali baca bareng-bareng. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tapi selain daripada itu dohor dan asar tidak ada penjelasan, tidak ada keterangan. Jadi jangan baca Allahumma ajirni atau ajirna, cukup dengan istighfar 3 kali, la ilaha illallah wa la syarika lahu 3 kali, Allahumma anta salam wa minka salam. Jangan baca Allahumma ajirni minar atau ajirna minan nar. Penjelasan dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir kaca 504, kaca 504. Alhamdulillah sudah jam 11 lewat. Cukup sekian beberapa masalah yang sudah diutarakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semoga nanti di bulan yang akan datang Allah memberi panjang umur kepada kita akan kembali lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.